Assalamualaikum teman-teman. Sekarang udah jam 10.30 teman-teman. Aku belum tidur karena aku baru pulang dari rumah mertuaku teman-teman. Terus baby Seyong itu nggak ikut pulang ke rumah, dia nginep di rumah mertuaku. Nah ini aku baru selesai beres-beres, baru selesai mandi. Sekarang aku mau pakai krim muka teman-teman, kayak gitu. Ini teman-teman, krim mukanya aku pakai yang kolagen. Aku pakai serumnya dulu ya teman-teman. Ini serumnya teman-teman, ini udah mau habis. Udah mau habis teman-teman. Aku pakainya biasa aja ya teman-teman, sedikit, nggak bisa banyak-banyak. Oh ya teman-teman, aku mau cerita ya teman-teman. Nah ini udah selesai teman-teman, serumnya. Aku tuh banyak jerawatnya teman-teman, bekas jerawat gitu. Oh ya teman-teman, aku kan mau cerita ya teman-teman. Nah, aku ini kan bertiga bersaudara teman-teman. Nah, aku ini anak terakhir cewek, yang kakak saya ini semuanya tuh cowok duanya itu. Nah, konon katanya teman-teman, zaman dulu itu orang tua aku itu apa ya, pas hamil aku ini yang ketiga ini, katanya kalau misalnya ibu aku hamil pas anaknya keluar itu, aku ini bayinya cowok lagi, nanti mau dikasihin ke orang katanya gitu. Pas gitu aku tuh keluarnya cewek, jadi orang tua aku tuh suka senang banget, itu senang banget karena tuh eh, apa yang diinginkan tuh tercapai gitu, terwujud. Nah pas saya kecil itu teman-teman, ibu saya itu punya apa, punya usaha warteg gitu teman-teman, di proyek kerja bangunan gitu. Nah ibu saya tuh kan punya warteg. Nah pas itu eh, saya itu dijaga sama orang. Nah orang ibu saya itu apa, masak gitu teman-teman, buat orang-orang kerja kayak gitu. Nah, pas proyeknya itu mungkin udah habis ya teman-teman, udah kelar gitu kerjaannya. Jadi kan nggak ada yang kerja lagi. Jadi ibu saya itu merantau ke luar negeri teman-teman, karena kan udah nggak kerja itu lagi ya, bikin warteg lagi gitu buat makan orang-orang tuh udah nggak lagi, karena kan udah selesai kerjaannya gitu. Nah, ibu saya itu merantau teman-teman, nggak tahu ya pas saya kecil itu umur berapa tahun gitu. Saya tuh lupa lagi teman-teman, nggak ingat karena masih kecil banget ya. Ibu saya itu ke Arab, dia merantau berapa tahun. Nah, pas aku umur kelas 2 SD itu, ibu saya pulang dari Arab teman-teman. Nah dia itu kan hamil, ibu aku tuh hamil. Nah namanya saya masih anak kecil ya teman-teman, nggak tahu apa-apa masalah rumah sakit, masalah dokter. Saya tuh paling takut namanya rumah sakit teman-teman. Ibu aku tuh tiap hari tuh check up ke rumah sakit. Gimana ya, penyakitnya itu kayak badannya itu kayak apa ya, kayak kalau digini itu teman-teman tuh apa sih namanya, kalau diginiin tuh jadi tekok gitu loh teman-teman, kalau kata orang Sunda ya. Nah, mungkin penyakit apa saya juga nggak tahu. Nah, pas aku kelas 3 SD teman-teman, kalau nggak salah saya umur 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Pas saya kelas 3 SD itu, ibu saya itu kan sering rawat jalan gitu ke rumah sakit bolak-balik. Nah, aku tuh kan paling nggak takut kalau ke rumah sakit, nggak pernah ikut teman-teman. Nah, pas gitu ibu saya itu diharuskan operasi teman-teman, karena bayi yang di dalam kandungan itu udah meninggal gitu. Nah, pas pagi-pagi banget teman-teman, aku tuh inget banget jam 6, ibu saya kan ngomong sama saya kan cuma berdua di rumah teman-teman. Nah, aku kan waktu kecil itu nggak pernah pakai baju ya teman-teman, cuma pakai celana dalam doang kalau tidur gitu. Nah tidurnya itu di ruang tamu teman-teman. Nah pas jam 6 itu ibu saya tuh bilang gini, "Nok," kalau kata orang Sunda kan "Nok," bilangnya ke aku tuh "Nok, Nok, emaknya," kan aku bilang sama ibu aku tuh "emaknya mau dirawat di rumah sakit." Nah aku kan takut ya teman-teman, namanya dirawat tuh apa nggak ngerti, kata dokter harus dirawat. Nah aku tuh bilang, "Nggak mau, aku nggak mau emak dirawat di rumah sakit, mama nggak mau," gitu, ngomongnya kasar gitu teman-teman. Nah terus tiba-tiba emak saya tuh itu teman-teman kejang-kejang kayak gitu. Nah udah kejang-kejang teman-teman, pas banget pas aku ngomong bilang aku nggak mau emak dirawat itu. Nah pas banget itu eh, anak apa, menantunya Uwa itu lagi ke rumah aku teman-teman, nganterin makanan sarapan. Nah dia lagi hamil 9 bulan teman-teman. Nah pas aku bilang aku nggak mau emak dirawat, terus emak emak aku tuh kejang-kejang teman-teman.
tiba-tiba bibi aku yang udah 9 bulan itu, aku gendong aku yang badannya besar ya teman-teman, tiba-tiba dia itu mau lahiran teman-teman, karena mules gitu, aku gendong aku gitu. Nah, ibu aku dibawa ambulan, terus saudara aku juga yang lagi hamil itu ke rumah sakit teman-teman, mau lahiran kayak gitu. Nah, tiba-tiba ibu saya itu di rumah sakit katanya, dia tuh panggil-panggil nama aku, nama kakak aku gitu, gitu, Nanang, Nining, Nunung gitu, panggil 3 orang itu. Nah, terus nitip anak aku ya gitu kata nenek aku. Terus tiba-tiba meninggal teman-teman, innalillahi. Aku juga nggak ngerti ya teman-teman, pas itu masih kecil, lupa lagi gimana ceritanya. Nah, udah meninggal itu, ya udah teman-teman, kehidupan aku tuh beda banget pas ada ibu sama enggak ya teman-teman. Nah, aku kan cuma tinggal sama bapak aku, kayak gitu. Kakakku juga kerja dua-duanya gitu. Nah, pas beberapa bulan kemudian, bapak aku tuh nikah lagi teman-teman. Kayak gitu. Jadi aku punya ibu tiri ya. Namanya saya nggak tahu punya ibu tiri itu kayak gimana teman-teman. Pas itu lagi booming lagu anak kecil yang ibu tiri hanya cinta. Padahal saya itu nggak maksud nyindir ibu tiri ya teman-teman. Cuma saya itu emang suka lagu-lagu anak kecil gitu teman-teman. Nah, pas itu saya sama ibu tiri saya itu ke pasar. Nah, tiba-tiba ada kaset kayak gitu teman-teman, kaset lagu itu. Nah, saya bilang, ibu, saya mau beli kaset ibu tiri gitu. Nah, kata ibu tiriku, jangan beli kayak gitu, jangan beli gitu. Aku nggak ngerti, nggak taunya mungkin ya itu kan nggak boleh ya, maksudnya kayak nyindir gitu. Padahal aku tuh nggak maksud nyindir teman-teman, karena aku suka kayak gitu dengerin kaset-kaset kayak gitu, lagu-lagu. Nah, ya udahlah teman-teman, nggak usah aku ceritain ya masalah ibu tiri kayak gitu. Nah, pas bapak saya nikah itu lama kelamaan saya itu tinggalnya sama nenek teman-teman, kayak gitu. Pas, pas aku tinggal sama nenek itu teman-teman, ya namanya tinggal sama nenek ya pasti kekurangan uang gitu, apalagi saya kan tinggal sama nenek itu kan gak sendirian teman-teman, ada anaknya bibi juga, maksudnya barang-barang gitu, makan apa gitu. Saya itu pernah makan itu teman-teman cuman nasi goreng yang digoreng sama terasi itu, terus gorengnya itu di apa sih namanya kalau orang Sunda itu, di hawu. Hawu tuh apa ya bahasa Indonesia itu, saya tuh nggak tahu ya. Nah, pas itu itulah teman-teman, kekurangan banget makan apa jajan gitu kan, namanya nenek ya nggak ada uang kayak gitu, uangnya pas-pasan. Kalau anaknya bibi kan ada uang dari bapaknya gitu dikasih, sama dari ibunya. Nah, kalau saya kan bapak saya kan nggak tanggung jawab teman-teman, nggak pernah ngasih uang kayak gitu, karena kan ada ibu tiri, kalau ngasih uang juga terbatas kayak gitu. Makanya saya tuh kalau itu teman-teman pengen nangis gitu, kalau itu kayak sengsara banget gitu hidup aku tuh teman-teman, pas aku masih kecil itu. Pokoknya kalau diceritain itu teman-teman, nyesek pokoknya aku itu teman-teman, kayak gitu. Nah, emang teman-teman saya juga dikasih uang sama bibi saya dari Taiwan. Maksudnya dia kerja di Taiwan gitu teman-teman. Saya tuh dijatah uang 1 bulan itu 50.000 teman-teman. Kayak gitu. Cuman aku tuh gimana sih namanya, kita tinggal di rumah orang ya, kita numpang gitu ya, pasti ada masalah gitu. Ya kita tuh nggak boleh apa ya, nggak boleh males-malesan gitu, nggak boleh main terus kayak gimana. Itulah pokoknya teman-teman, nggak usah diceritain ya, kalau diceritain takut ada yang kesinggung gitu saudara aku. Cuman yang udah ya udah berlalu lah teman-teman, kayak gitu. Intinya saya ini kurang kasih sayang orang tua teman-teman, kayak gitu. Terus sama saudara-saudara itu saya tuh sering dikucilin, sering kayak sama adiknya ibu aku gitu, sama bibi, sama pokoknya saudara-saudara gitu bilang, kamu tuh numpang di rumah bibi, jangan males-malesan katanya, kalau disuruh tuh harus mau kayak gitu teman-teman. Nah, singkat cerita teman-teman, pas saya SMP kelas 2 apa kelas 1 gitu ya, kelas 1 kayaknya teman-teman, saya itu kan itu disuruh sama kakak saya, bukan kakak ya, kakak ipar gitu, anaknya bibi yang pertama, disuruh beli rokok teman-teman ke warung. Nah, pas itu pas saya disuruh beli rokok ke warung itu, yang ngelayanin itu anaknya yang tukang warung itu teman-teman, dia tuh udah mau mamang gitulah, udah agak tua gitu, udah mamang-mamang pokoknya. Nah, saya itu dilayani sama dia, saya bilang, mang, beli rokok 1 batang gitu. Terus saya disuruh beli rokok 1 batang. Pas saya pulang dari warung itu teman-teman, tiba-tiba itu tukang ya Allah, tukang warung itu teman-teman, tiba-tiba itu jalannya tuh cepet banget teman-teman, padahal pas melayani saya itu dia tuh cuman pakai sarung teman-teman, nggak pakai baju. Tiba-tiba pas saya jalan jalan ke rumah itu, arah ke rumah kan, saya kan kalau ke rumah itu kan becek teman-teman habis hujannya, jadi aku tuh pelan-pelan jalannya gitu. Nah, tiba-tiba dia tuh cepet banget teman-teman jalannya gitu. Nah, pas saya jalan itu teman-teman kan, jalannya itu kan itu ya gelap gitu, banyak sepi lah pokoknya, nggak ada orang gitu. Nah, pas saya di pinggir rumah tangga itu teman-teman kan sepi banget tuh di lorong-lorong itu. Nah, saya itu tiba-tiba tuh dikejar teman-teman sama itu tukang warung itu teman-teman, yang ngelayanin aku itu teman-teman. Itu tiba-tiba tuh teman-teman dari belakang itu
apa ya, kayak gini teman-teman gitu, ginilah gitulah. Aku di dekatnya dia itu teman-teman, sampai nggak bisa lepas itu, dia tuh udah pegang ke sana ke sini. Pokoknya aku udah lupa ya teman-teman dia megang apa aja gitu, cuman aku tuh berontak teman-teman gitu, jangan jangan gitu, jangan, aku bilang kayak gitu. Aku bilang tapi keras banget teman-teman, tenaga dia itu, namanya dia orang tua ya, namanya saya masih kecil kan waktu itu. Intinya saya tuh dilecehkan teman-teman kayak gitu, cuman saya tuh lupa dia megang apa aja, cuman lepas teman-teman karena saya tuh ngejerit gitu, jangan jangan awas, aku bilang gitu. Nah udah gitu teman-teman, tahu nggak teman-teman, pas saya jerit itu dia kan langsung lari teman-teman gitu, lari dia. Itu saya yakin orang itu tuh mamang itu yang layanin saya beli rokok itu teman-teman gitu. Nah udah gitu teman-teman, tahu nggak rokoknya itu teman-teman, itu apa sih, lebur. Karena kan rokoknya cuma satu batang, terus saya pegang erat gitu, terus saya udah adik gitu ya kan, jadi kan rusak rokoknya. Nah terus saya pulang ke rumah, kakak saya bilang, aku bilang, ini rokoknya kayak gini rusak. Kenapa rokoknya rusak? Terus saya bilang, saya itu dikejar sama orang gila, saya bilang itu, dia memerkosa aku gitu. Mana orangnya, udah saya bilang, jangan jangan diapa-apain, udah aku bilang gitu, orang nggak diapa-apain, cuma saya berontak kayak gitu. Mana orangnya, saya nggak terima gitu kata kakak saya gitu teman-teman. Saya kalau ingat ya teman-teman, kalau saya orang punya gitu teman-teman gitu, saya pengen laporin dia ke polisi teman-teman, karena saya itu masih kecil teman-teman, mau diperkosa dia gitu. Karena saya tuh nggak tahu, tiba-tiba kancing baju saya tuh copot dua di sini, karena aku kan pakai bajunya kancing gitu. Nah pas itu, pas saya tuh sampai sekarang ingat terus teman-teman, pokoknya sengsara banget. Aku hidup aku tuh kayak udah kekurangan jajan, kekurangan makan, jarang makan aku teman-teman. Nah udah gitu, apa sih, dilecehin lagi sama orang, ya gimana, hidup saya tuh nggak menderita teman-teman. Jadi saya tuh kayak stres gitu, kayak stres pikiran, dari sana sini diomongin, dari orang juga dilecehin kayak gitu teman-teman. Makanya saya tuh tiba-tiba tuh waktu SMP kelas 3 itu, saya itu kerja merantau teman-teman kayak gitu, ke Jakarta. Nah pas di Jakarta itu, pas udah sekolah ya, SMP itu, eh, pertama itu bibi saya nawarin saya, katanya aku tuh mau kerja atau mau nerusin SMA. Saya bilang kalau saya nerusin SMA kasihan gitu, bibinya kan nyari uangnya sendirian, kan janda teman-teman, soalnya anaknya tiga juga kan gitu. Terus sekolahnya, yang sekolah itu banyak teman-teman, ada tiga gitu sama saya. Nah kalau saya sekolah tuh kan kasihan bibi saya, jadi ya udah bi, saya bilang saya nggak mau sekolah kayak gitu, jadi saya mau kerja aja. Nah saya tuh kerja teman-teman, singkat cerita, di Jakarta, di Cikarang teman-teman, di orang Korea kayak gitu. Nah saya kerja di orang Korea itu, eh, itu teman-teman baik banget, majikan saya masih muda kayak gitu. Dia tuh nawarin saya sekolah teman-teman, SMA. Katanya kamu masih kecil, kamu bisa kerja sambil sekolah kayak gitu. Saya bilang, maaf tuan, saya nggak mau sekolah, saya mau kerja aja cari uang gitu. Karena kan pembantu yang satunya itu teman-teman, nggak bolehin gitu. Saya kan bilang sama bibi satunya itu ya, yang jaga anak itu, saya kan bersih bersih. Saya bilang, bi, saya ditawarin sekolah sama tuan, gimana ya, kata bibi. Katanya gak usah lah, katanya gak usah sekolah, katanya orang itu nyonyanya nggak nawarin kamu, cuman tuannya aja gitu, jadi nggak enak. Jadi ya udah teman-teman, saya nggak jadi gitu mau jadi sekolah, mungkin bukan rezekinya juga ya kali kayak gitu. Sambil makan, aku makan ini loh teman-teman, nabati. hmm. Nah singkat cerita teman-teman, pas saya kerja di Cikarang itu teman-teman, saya tuh dikenalin sama bos saya, sama temennya, apa, temennya keponakannya itu teman-teman. Dia tuh tetangga desa aku juga rumahnya teman-teman, makanya dikenalin gitu, sama-sama orang Majalengka lah intinya gitu kan. Nah tiba-tiba saya itu teman-teman, ya udah itu kalau masalah itu, eh gak usah diceritainnya teman-teman, karena itu kan nggak tahu aib atau bukannya teman-teman kayak gitu. Nah singkat cerita, saya tuh intinya nikah gitu loh teman-teman, sama orang Majalengka juga tapi beda desa gitu teman-teman. Nah pas itu saya cerai sama dia itu, udah cerai itu saya tuh nikah lagi teman-teman, yang kedua kalinya kayak gitu. Nah nikah lagi sama mantan pacar saya teman-teman, yang waktu dulu gitu, waktu cinta monyet gitu teman-teman. Nah tiba-tiba pas saya nikah sama suami ini, yang mantan pacar saya ini, dia orangnya baik teman-teman, aku juga cinta banget sama dia, dia juga cinta sama aku teman-teman. Nah
saya juga cocok sama mertua gitu, nggak pernah berantem, nggak pernah ngomongin menantu ke tetangga tuh nggak pernah teman-teman, baik banget mertua aku itu. Nah tiba-tiba teman-teman, pas udah 7 bulan ya rumah tangga itu, saya tuh pikir gini, saya kan udah punya anak kayak gitu, nikah itu. Nah saya bilang, boleh nggak saya kalau keluar negeri ke Taiwan gitu. Kata dia kan nggak boleh, jadi aku nggak pergi teman-teman gitu. Terus nunggu berapa bulan kemudian bolehin teman-teman sama mantan suami saya, karena kan niat saya baik ke Taiwan itu, pengen bikin maksudnya pengen bangunin bagus rumah mertua gitu, biar kita tuh ada kemajuan hidupnya. Terus saya tuh pengen beli motor teman-teman waktu itu, jadi dibolehin sama mantan suami saya itu. Nah singkat cerita teman-teman, saya tuh ke Taiwan itu pas umur 19 tahun ya teman-teman, masih kecil waktu itu. Nah pas saya di Taiwan itu kan, saya itu ke PT dulu teman-teman, belajar bahasa dulu kayak gitu. Di PT itu selama 6 bulan saya itu di PT belajar, langsung terbang ke Taiwan. Saya itu dapat majikan jaga akong teman-teman, udah tua, cuma berdua di rumah itu teman-teman sama akong kayak gitu. Tapi nggak boleh bawa HP teman-teman, saya nggak bawa HP teman-teman. Jadi selama 6 bulan itu saya tuh cuma telepon ke rumah itu, ke suami saya itu cuma sekali 2 kali gitu teman-teman, bisa dihitung lewat HP teman gitu. Tolong dong saya beli pulsa, tuh saya mau telepon ke suami gitu, saya mau kirim uang buat anak saya, pas baru 3 bulan tuh saya baru kirim uang ke Indo teman-teman kayak gitu. Pokoknya eh, apa ya, saya tuh nggak tahu ya yang apa yang dilakuin suami itu, karena saya kan nggak pegang HP teman-teman kayak gitu. Pas udah 6 bulan, saya kan udah punya uang teman-teman tuh dari potongan gaji itu ya, saya tuh beli HP yang nyit-nyit, yang harga murah gitu teman-teman, nggak pakai internet, nggak, cuma pakai kartu pulsa biasa gitu buat telepon aja. Nah singkat cerita, saya itu dengar-dengar dari orang-orang gitu kalau suami saya itu selingkuh teman-teman, tapi saya tuh nggak percaya kalau dengar dari orang ya gitu, maunya dari suami saya, tapi kata suami saya nggak selingkuh, enggak gitu. Nah saya tuh kirim uang terus teman-teman ke suami, karena saya nggak pernah pegang uang sama sekali teman-teman. Saya tuh kalau pegang uang tuh cuma buat beli pulsa aja, nggak pernah saya apa megang uang banyak itu. Saya tuh kirimin uang semua gitu ke rumah, ke suami saya teman-teman kayak gitu. Nah pas saya udah setahun lebih, saya beli HP, saya nyuri-nyuri beli HP tab teman-teman gitu, yang ada internetnya gitu. Nah saya itu buka Facebook teman-teman gitu, tiba-tiba teman-teman beneran suami saya itu punya selingkuhan orang Cianjur gitu. Dia ada Facebook sama orang Cianjur itu, di foto lagi gimana ya, mesra gitu lah teman-teman. Hati saya tuh sakit banget teman-teman. Sakitnya gimana ya, kita tuh ke luar negeri tuh buat suami gitu ya, demi kita tuh hidup bahagia nantinya gitu kalau udah dari Taiwan kayak gitu. Nah pas saya di Taiwan itu kirim uang terus sama suami teman-teman, sampai katanya dia udah beliin HP, udah dibeliin HP, HP-nya hilang, padahal mah enggak teman-teman, HP-nya itu dikasihin ke cewek gitu, terus beli lagi kayak gitu. Nah udah ketahuan itu sama aku ya, dia kan selingkuh tuh, saya tuh nggak pernah kirim uang teman-teman sama suami saya. Terus suami saya itu marah teman-teman, dia tahunya tuh saya ngirim uang ke orang tua, padahal mah nggak pernah saya ngirim ke orang tua, uangnya tuh ditabung teman-teman kayak gitu. Jadi ngirimnya tuh cuma buat anak saya aja gitu, dikasihin ke orang terus kasihin ke mertuaku gitu. Nah di situ suamiku marah teman-teman gitu sama saya. Nah pas dia tahu selingkuh itu sama orang lain ya, saya tuh nggak maksudnya biarin aja gitu, saya mau maafin lagi gitu. Tiba-tiba teman-teman, saya mau dua tahun ya di Taiwan ya, dia tuh selingkuh sama saudara saya teman-teman, anaknya bibi, keponakan gitu. Dia selingkuh sama saudara saya sendiri di Indo itu. Nah pas itu saya tuh pengen banget bunuh diri teman-teman, nggak nyangka banget gitu, kenapa kok bisa dia selingkuh sama saudara saya gitu, itu darah daging saya gitu, bukan orang lain. Kok tega banget saudara sayanya juga kayak gitu. Makanya sampai sekarang teman-teman, saya itu nggak akur gitu sama saudara itu, karena ya itu teman-teman, kok tega banget. Dari dia nggak pernah nyakitin saya juga, dia tuh sering ngomongin saya masalah saya tinggal di rumah bibi itu teman-teman, saya numpang gitu, kamu tuh numpang di rumah itu, jangan males apa gimana gitu teman-teman. Buktinya saya sering dibilangin males, sering dibilangin harus nurut ini itu, harus kalau disuruh harus mau, buktinya saya bisa bisa apa ya, bisa ke Taiwan gitu, mau gitu teman-teman, mau kerja gitu lah intinya. Nah makanya sampai sekarang teman-teman, saya tuh kenapa saya nggak mau pulang ke Indonesia, karena ya itu teman-teman, saya tuh punya saudara juga kayak gitu teman-teman, tega gitu sama saya. Pas pokoknya saya tahu mereka tuh kan mau nikah teman-teman, saudara saya sama suami saya itu, padahal saya tuh belum dicerain teman-teman sama suami saya, tiba-tiba dia mau nikah sama saudara saya kayak gitu. Saya tuh di Taiwan itu mau bunuh diri teman-teman, ketahuan sama majikan, katanya kamu jangan bunuh diri, ngapain kamu bunuh diri, kamu harus buktiin ke mantan suami kamu kalau kamu tuh bisa tanpa dia gitu, kasihan anak kamu katanya. Jadi saya tuh nggak jadi teman-teman bunuh diri itu, pisau udah ditaruh di sini teman-teman, udah gini-gini gitu. Sama majikan aku tuh datang, ditelepon sama aku, kesini kesini katanya, pembantu katanya mau bunuh diri gitu. Nah pas itu teman-teman,
saya nggak jadi bunuh diri. Tiba-tiba itu teman-teman, saya tuh udah ngiklasin gitulah, dia nikah sama saudara saya teman-teman, udah ikhlas pokoknya. Nah tiba-tiba saya di Taiwan 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah, saya itu kenalan teman-teman sama orang Indramayu kayak gitu. Saya tuh punya pacar lah intinya kayak gitu, biar saya tuh bisa lupa sama mantan suami saya kayak gitu teman-teman. Nah saya pacaran sama dia teman-teman, dia orangnya baik sih teman-teman kayak gitu. Nah pokoknya pas saya jaga akung itu sampai aku meninggal itu ya 2 tahun lebihan kayaknya kayak gitu. Nah kata majikan saya, kamu jangan pindah ke orang lain, pindahnya di daerah sini aja dekat-dekat gitu, jadi kamu masih bisa lihat aku katanya gitu. Majikan aku kan baik banget teman-teman. Nah terus saya dikasih ke tetangganya, dia suruh jaga nenek, cuman neneknya cerewet teman-teman. Tapi akunya baik banget, majikanku juga baik teman-teman, nggak cerewet gitu. Mau kerja, mau mau beres-beres, mau enggak terserah gitu. Yang penting kan tuh jaga nenek kayak gitu. Nah singkat cerita teman-teman, saya itu kan disuruh pulang sama agensi karena udah mau 3 tahun. Aku bilang sama agensi, saya bilang gini, boleh nggak agen kalau misalnya saya itu nggak pulang, nerusin aja di sini, udah 3 tahun nerusin kontrak baru lagi. Katanya nggak bisa karena sekarang belum ada apa, belum ada visa bikin di Taiwan kayak gitu. Nah terus saya tuh teman-teman pikir-pikir, apa saya kabur aja gitu ya teman-teman. Nah saya tuh pikir-pikir, saya tuh maunya 2 tahun lagi gitu biar bisa apa, bikin rumah gitu teman-teman. Karena kalau misal saya pulang pun udah 3 tahun, saya nggak bawa uang teman-teman, uangnya udah dikirim semua ke suami saya kayak gitu. Jadi walaupun saya pulang nanti saya lihat anak lagi gitu kan, nanti kasihan lagi, nangis lagi gitu, jadi saya tuh lebih baik sekalian aja. Nah saya itu kabur teman-teman dari majikan. Nah saya kerja di pabrik ayam teman-teman, 2 tahun lebih lah kayak gitu. Nah pas udah kerja di pabrik ayam itu ada yang laporin teman-teman kayak gitu. Teman-teman teman sendiri ya bang, dia ketangkap polisi terus dia laporin kita di pabrik ayam ini banyak orang ilegal gitu. Jadi saya juga ketangkap teman-teman, 80 lebih orang gitu ketangkap polisi, sama pacar saya juga ketangkap teman-teman kayak gitu. Nah, singkat cerita saya pulang ke Indo teman-teman, tapi alhamdulillah ya saya pulang itu ada apa, udah ada rumah, ada tabungan sedikit, tapi kan tabungan juga kan buat bikin rumah, maksudnya buat benerin rumah, beresin rumah gitu. Karena kan rumahnya cuma setengah jadi gitu. Nah, pas saya pulang itu saya punya tabungan buat beresin rumah, habis uangnya. Nah, saya pikir-pikir lagi saya teman-teman gitu. Saya ke Hong Kong aja gitu. Saya ke Hong Kong teman-teman. Ternyata di Hong Kong itu teman-teman cuman 6 bulan gak betah teman-teman. Saya udah ceritain ya pas video kemarin itu, saya itu majikannya ibaratnya sama-sama orang Indonesia gitu. Jadi merasa dia itu bos banget gitu. Jadi sama pembantu itu terlalu nginjak banget lah intinya. Aku tuh bos, kamu tuh pembantu. Padahal dia juga kerjanya teman-teman nih. Majikan aku yang cowok itu kerjanya supir, supir bis. Terus majikan yang cewek itu di pabrik teman-teman. Padahal kayak gitu. Cuman ya namanya kita pembantu ya namanya juga disuruh-suruh gitu ya wajar sih. Cuma kan terlalu banget gitu teman-teman. Saya aja jadi pembantu di Taiwan, di Jakarta itu nggak kayak gitu majikan teman-teman, cuman satu aja tuh di Hong Kong kayak gitu. Nah, pas itu teman-teman saya itu pulang 6 bulan. Terus ketemu sama suami saya di Jakarta, kayak gitu. Nah, nanti saya ceritain ya teman-teman, pas saya ketemu sama suami saya gimana ceritanya awalnya gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, videonya sampai sini aja. Nanti aku lanjutin besok bikin video video lagi. Saya bisa sih saya ketemu sama suami Cina terus dibawa ke Cina gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, makasih ya udah nonton video aku. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.